Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anakku sekalian, marilah kita belajar tentang matematika, yaitu bersama saya, Bu Samsiah, dengan materi hari ini yaitu tentang bilangan. Yang pertama yaitu tentang garis bilangan. Pada garis bilangan, di situ ada beberapa angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dalam garis bilangan, kalian bisa membaca, kalau di situ ada angka 1 bisa dibaca dengan positif 1 bisa, dengan angka 1 juga bisa. Kemudian untuk negatif 5, min 5, itu bisa dibaca dengan negatif 5. Kemudian pada bilangan bulat, perhatikan pada grafik atau garis bilangan berikut ini, yaitu ada pada bilangan bulat ada bilangan 0. Ada bilangan 1, 2, 3, itu dinamakan bilangan bulat positif. Kemudian ada min 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu bisa dibilang bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, yaitu bisa ditulis min 1 atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian bilangan 0. Kemudian bilangan bulat positif bisa dikatakan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau ada bilangan yang dimulai dari 0, itu disebut dengan bilangan cacah. Kemudian ada juga bilangan ganjil, yaitu anggotanya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian ada bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, sampai tak terhingga. Sudah jelas anak-anak? Coba kalian perhatikan kembali. Jadi di situ ada yang namanya bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, bilangan 0, ada bilangan asli, ada bilangan cacah. Sudah jelas ya anak-anak? Mari kita lanjutkan, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan beberapa bilangan bulat, yaitu menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut. Dari yang nilainya terbesar boleh, atau dari yang terkecil. Pada garis bilangan semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan letak suatu bilangan nilainya adalah semakin besar. Dan sebaliknya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian membandingkan bilangan bulat, di situ ada beberapa lambang seperti tertulis di bawah ini. A lebih dari B, bisa ditulis A, tandanya adalah seperti tanda caplokan anak-anak, ya. A-nya nyaploknya itu ke A. Jadi A-nya lebih besar dari B. Kemudian yang berikutnya A kurang dari B, itu ditulis A
nyaploknya itu ke B. Jadi A-nya kurang dari B. Kemudian ada lagi A lebih dari atau sama dengan B. Maka ditulis seperti yang atas tadi, tapi ada tanda sama dengan. Kemudian yang berikutnya, A kurang dari atau sama dengan. Berarti sama dengan yang atasnya tadi, tapi diberi tanda sama dengan. Bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Jadi diingat-ingat ya, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan negatif. Contohnya bawah ini kamu lihat bilangan atau garis bilangannya bisa kamu lihat di situ. Kemudian contohnya 5 lebih besar dari 2. Kenapa kok 5 lebih besar dari 2? Karena 5 itu terletak di sebelah kanannya 2. Karena tadi kalau semakin ke kanan kan semakin besar, kalau ke kiri berarti semakin kecil. Karena 5 terletak di sebelah kanan 2, maka 5 lebih besar dari 2. Tandanya adalah seperti ini. Ya. Kemudian 3 kurang dari 7, yang kedua. Dilihat 2 kurang dari 7, karena 3 kurang dari 7, karena 3 terletak di sebelah kiri 7. Di situ kebetulan angka 7 tidak ada, tapi kalian bisa membayangkan di mana letak 7. Berarti karena 3 terletak di sebelah kiri angka 7, maka 3 kurang dari 7. Kemudian negatif 5 itu lebih dari negatif 6. Letaknya negatif 6 kalian sudah tahu. Ya, berarti negatif 5 itu terletak di sebelah kanannya negatif 6. Maka negatif 5 itu lebih dari negatif 6. Satu lagi anak-anak contohnya ya. Negatif 2 dengan 1. Negatif 2 dengan 1. Dilihat angka negatif 2 pada garis bilangan dan angka 1. Nah, tahu ya anak-anak di mana letak angka negatif 2? Yaitu berada di sebelah kiri angka 1 atau bilangan 1. Maka negatif 2 itu kurang dari 1. Sudah jelas anak-anak ya? Ini adalah hubungannya bilangan pada bilangan bulat. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya lawan atau invers suatu bilangan. Invers itu yaitu lawannya. Lawan bilangan A adalah negatif A. Dan sebaliknya, lawan negatif A adalah A atau positif A ya boleh. Contohnya dilihat, lawan dari 5 adalah negatif 5. Kemudian berikutnya lawan dari negatif 3 adalah 3. Dan seterusnya bisa kalian membuat contoh yang lain. Misalkan yang lain lawan dari negatif 7 yaitu 7. Dan seterusnya. Sudah jelas anak-anak ya? Kalau sudah jelas langsung kita masuk ke operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, 2 bilangan bulat bertanda sama. Maksudnya yang dijumlahkan itu sama. Kalau positif dengan positif, negatif dengan negatif. Itu adalah sama.
Jika ada dua bilangan bulat bertanda sama, atau sama-sama negatif atau positif, jumlahkan kedua bilangan itu dan abaikan tanda. Tandanya sementara diabaikan, tinggal mengikuti. Kalau positif-positif ya hasilnya positif. Tapi kalau negatif-negatif hasilnya ya jelas negatif. Nanti mengikuti saja. Kemudian berikutnya yaitu bilangan bulat berlawanan tanda. Satunya positif, satunya negatif atau sebaliknya. Yang pertama negatif, yang kedua positif. Keterangannya, jika dua buah bilangan berbeda tanda positif dan negatif, kurangi bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya kecil. Dengan sementara diabaikan tandanya, tinggal nanti kita lihat. Kalau tandanya yang lebih besar negatif, maka hasilnya negatif. Kalau tandanya yang lebih besar positif, maka hasilnya nanti juga positif. Tinggal mengikuti. Yang penting penjumlahan itu yang besar dikurangi yang kecil, baru tanda mengikuti yang paling besar. Kemudian pada penjumlahan bilangan itu ada beberapa sifat anak-anak, yaitu ada sifat tertutup, sifatnya tertutup. Sifat tertutup itu artinya bahwa bilangan bulat kalau dijumlahkan dengan bilangan bulat itu hasilnya juga bilangan bulat. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 itu bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. Maka bilangan itu mempunyai sifat tertutup. Kemudian yang berikutnya sifatnya komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Itu sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. Asosiatif yang ketiga yaitu A ditambah B ditambah C nilainya sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi ada 3. 2 ditambah 3 ditambah 4. Nilainya sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Itu sifat asosiatif. Yang berikutnya yaitu inverse. Tadi sudah inverse atau lawan. A lawannya negatif A. Berarti 5 lawannya negatif 5. Negatif 7 lawannya adalah 7. Nah, itu adalah sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Sampai sini sudah jelas anak-anak? Ya, kalian perhatikan dulu. Kalau sudah jelas, kita masuk materi berikutnya yaitu pengurangan. Perhatikan, pengurangan sama seperti penjumlahan lawan dari bilangan pengurangnya. Perhatikan contoh berikut, 4 dikurangi 3, itu nilainya sama dengan 4 ditambah negatif 3. Yaitu 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Pakai garis bilangan itu juga bisa, atau kita ibaratkan punya hutang juga bisa. Kamu punya uang 4, kemudian punya hutang 3.
Berarti lek 4 tadi dibayarkan hutang 3, berarti kan uangnya sisa 1. Karena sisa 1 berarti plus 1. Nah, dari sini bisa kamu simpulkan bahwa pengurangan bilangan mengurangi sebuah bilangan sama dengan menambahkan lawan bilangan pengurang itu sendiri. Rumusnya A dikurangi B sama dengan A ditambah lawannya B yaitu negatif B. Itu adalah pengurangan. Udah jelas anak-anak ya? Kemudian berikutnya, mengurangi bilangan negatif sama dengan lawannya. Yaitu kalau mengurangi bilangan negatif, min kurung min A, jadi min A berarti ada 2 tanda negatif berjejer, berarti tanda itu harus kita kalikan atau langsung kita ubah lawannya. Min A atau negatif A itu menjadi plus A. Diingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi kalau ada tanda double, negatif berarti bisa dikalikan. Negatif kali negatif berarti hasilnya positif. Ya, atau pengurangan bilangan negatif itu sama dengan lawannya. Contoh soal 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 ya, sama dengan 5. Yang contoh kedua, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Diibaratkan punya utang 3 tapi punya uang 5. Berarti kalau punya uang 5 dibayarkan utang 3 kan masih sisa 2. Berarti uangnya plus 2. Kemudian yang ketiga, 2 dikurangi 5. Seperti tadi, 2 ditambah negatif 5. Berarti hasilnya negatif 3. Karena punya uang 2, tapi kalian punya hutang 5. Kalau dibayarkan kan masih hutangnya masih 3. Maka karena kamu masih punya utang, berarti hasilnya juga negatif, berarti min 3. Kemudian 2 dikurangi negatif 3, seperti yang tadi atas ini. Ya, seperti itu, berarti ada 2 tanda double, berarti menjadi plus. Berarti 2 dikurangi negatif 3 itu sama juga 2 plus 3. Hasilnya adalah 5. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir, negatif 3 dikurangi negatif 5. Kembali, ada negatif, berarti menjadi positif. Berarti negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. Dan anak ya sampai sini ini masalah bilangan atau penjumlahan bilangan dan pengurangan bilangan. Tolong dicermati sekali lagi. Kalau sudah kita nanti langsung masuk latihan soal. Latihan soal, ini kamu tulis, kamu kerjakan di buku, nanti dikumpulkan di sekolah. Pengumpulannya mungkin bisa 1 minggu sekali. Ini adalah latihan soal, tolong dikerjakan dengan baik dan dengan cermat. Semoga nilai kalian mencapai nilai yang maksimal. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan.
mengenai materi bilangan bulat, ya. Kemudian bilangan operasinya bilangan bulat, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, dan kita jumpa lagi untuk materi yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.